lagi dengan saya Lose Jenny atau Lose Jays ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu minggu kita sudah lalui bersama-sama di dalam kasih anugerah Allah. Dan hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Tapi ada bagian firman Tuhan yang Lose Jenny ingin bacakan bersama-sama untuk kepada adik-adik yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Yang bunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, biarlah pada hari ini kita datang dengan hati yang mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan turun-temurun dari nenek, opa kita, papa, mama, sekalian kepada adik-adik, nanti kepada yang lainnya juga. Oleh sebab itu, mari kita datang untuk menyembah kepada Dia Tuhan Allah kita dengan mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang, adik-adik datang untuk menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lose Mary akan memimpin kita masuk dalam pujian Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami terus mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkati kami boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biar Engkau yang memberkati setiap kami, walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kalian barusan saja menaikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Kalian sudah datang dengan segenap hati kalian untuk menyembah Dia.
Adik-adik, bukan hanya sekedar kita datang menyembah Tuhan dengan keberadaan adik-adik menaikkan pujian, tapi sesungguhnya Tuhan sangat bersuka cita ketika kalian bukan hanya sekedar datang untuk menyembah Dia, tetapi kalian juga membuka hati kalian. Gimana caranya membuka hati, Lose? Nah, membuka hati artinya apa? Kalian sungguh ada kerinduan di dalam hati kalian bahwa kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kalian akan dengarkan itu tertanam dalam hati kalian. Kalian ingat dalam pikiran kalian bahwa sungguh Tuhan Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Itu janjinya yang ada dalam firman Tuhan. Yang hari ini Lose masih tetap ingat. Adik-adik, kalau kalian sungguh rindu untuk menyembah Tuhan, bukalah hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Lose Mary, kubuka Alkitab dan kusimpan dalam hatiku. Buka Alkitab, lalu membaca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbunga, 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 berbunga. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbunga, 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 berbunga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembah para bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembah para bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Senang rasanya Lause bisa bertemu kalian kembali. Sudah memuji Tuhan? Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami sudah memuji dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong adik-adik yang ada di rumah untuk dapat membuka hati mendengarkan firman Tuhan, dan Lause Gora yang akan menceritakan firman Tuhan.
biarlah firman Tuhan boleh menjadi kehidupan bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, yuk kita saksikan video singkat berikut ini. You see, worship is when we show God we love Him because He's the most important thing. One way to worship God is through music. So here's our big idea. We can worship God. Let's do those motions together. We can worship God. Great job. Now let's go hear some more about our story. 1, 2, 3. Now, do you know what this is? It's a Bible, and it's all about God's story and how He rescued us. In the beginning, God made the whole world and everything in it. He made the sun and moon and planets and stars. He made forests and mountains and oceans. He made all kinds of animals, like lions and elephants and birds. Tentunya kalian sudah menikmati video tadi kan? Ada yang bermain musik dengan gitar, dengan keyboard, dengan seruling, dan ada juga yang membaca firman Tuhan, berdoa dan menikmati seluruh ciptaan Tuhan seperti binatang, pohon-pohon, pegunungan, lautan, semua itu ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cara menyembah Allah. Sekarang pertanyaannya nih kepada adik-adik. Apakah kalian suka menyembah Allah? Tentunya ya, kalian harus suka menyembah Allah. Tapi Lause, bagaimana caranya menyembah Allah? Wah, pertanyaan yang bagus tuh adik-adik. Ya, cara menyembah Allah seperti yang kalian lihat di video tadi, dengan bermain musik, bernyanyi, membaca firman Tuhan, dan juga pergi ke sekolah minggu. Dan juga dengan cara berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4 dan juga Injil Matius. Di dalam Alkitab menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu Dia berada di dalam dunia sebelum Yesus mati di kayu salib. Suatu saat Tuhan Yesus sedang berada di sekumpulan orang banyak. Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang banyak. Apa ya yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Adik-adik, di situ Tuhan Yesus sedang mengajar, sedang menyembuhkan orang sakit, dan juga Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizat. Adik-adik masih ingat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan 5.000 orang. Adik-adik, sepanjang hari Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sudah melayani dan melakukan banyak hal. Seperti yang tadi Lause ceritakan, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mukjizat. Wah, tidak terasa loh adik-adik, hari sudah larut malam. Kalau Lause jadi Tuhan Yesus, pastinya Lause sudah capek, sudah lelah, dan pasti sudah mengantuk. Karena Tuhan Yesus banyak sekali yang dilakukan dan jadwalnya padat dan banyak sekali. Adik-adik, karena hari sudah larut malam, mungkin Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan beristirahat ya, atau akan tidur. Seperti kalian, kalau sudah lelah, capek, pasti kalian akan istirahat dan tidur. Tapi tunggu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Loh, apa yang sedang dilakukan Yesus?
Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berlayar tanpa Yesus. Ternyata Tuhan Yesus berjalan menuju bukit yang gelap dan sepi. Yesus berada sendirian di sana. Apa yang sedang dilakukan? Adik-adik, Yesus naik ke atas bukit dan di bukit itu Yesus berdoa sendirian. Adik-adik, kalian tahu mengapa Yesus berdoa? Mengapa ya? Ya, Yesus berdoa karena Yesus ingin bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan Yesus ingin berbicara lebih dekat lagi kepada Allah Bapa. Yesus sangat menaati Allah Bapanya. Dan Yesus juga ingin meminta hal-hal yang Dia perlukan untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus melayani dan melakukan pekerjaan yang Bapanya berikan, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus sudah bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk meminta kekuatan daripada Allah Bapanya. Karena Tuhan Yesus tahu berdoa itu sangat penting bagi Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanannya selama Dia di dunia. Dan adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus juga memperhatikan waktu Tuhan Yesus berdoa. Karena murid-murid tahu bahwa berdoa itu sangat penting bagi kehidupan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, murid-muridnya juga tahu loh bahwa berdoa itu juga sangat penting bagi murid-muridnya. Makanya salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus lalu berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, kepada siapa kita berbicara waktu kita berdoa. Dan di dalam doa kita harus menyebutkan nama Yesus yang ada di surga. Contohnya, Allah Bapa kami yang ada di surga. Karena Allah Bapa kita ingin mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kita ingin menguduskan namanya. Adik-adik, walaupun Lause dan adik-adik adalah orang yang berdosa, tapi kita dapat datang loh ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sehingga kita dapat diangkat menjadi anak-anaknya. Tunggu, bukan hanya itu saja loh adik-adik. Yesus mengingatkan kita bahwa Allah Bapa begitu mengasihi kita, mengasihi adik-adik dan mengasihi Lause, mengasihi papa mama dan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Dan Allah Bapa juga menyediakan makanan yang kita perlukan, makanan yang adik-adik perlukan untuk kita makan. Dan Allah Bapa juga tahu
bahwa adik-adik dan Lause tidak dapat mengampuni orang lain, mengampuni teman-teman, dan mengampuni siapapun dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Dan kita sering dicobai untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Dan kita juga bisa meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjauhkan godaan-godaan kita untuk berbuat dosa. Dan kita juga bisa meminta kekuatan daripada Tuhan Yesus supaya kita dapat berkata jujur, mengatakan sebuah kebenaran ya adik-adik. Wah, sungguh luar biasa ya arti doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah, tentunya adik-adik sudah mengerti ya arti doa Bapa kami. Dan adik-adik juga sudah mengerti mengapa doa begitu penting bagi adik-adik, Lause dan juga kita semua. Sekarang Lause ingin bertanya kepada adik-adik, kapan kalian berdoa? Ayo, kapan? Adik-adik, sekarang kita bisa bersyukur karena kita dapat datang ke hadirat Allah yang kudus dengan cara yang berbeda. Bukan seperti bangsa Israel waktu dulu loh adik-adik. Mengapa? Karena Allah sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, berbicara kepada Tuhan Yesus dengan lebih dekat lagi, dan juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi setiap saat, setiap waktu, dan kapan dan di mana saja melalui adik-adik waktu berdoa. Adik-adik, kalian dapat berbicara dan berdoa kepada Tuhan Yesus kapan saja, di mana saja, baik pagi hari, sore hari, dan malam hari. Misalnya pada waktu kalian mau tidur, atau kalian mau makan, atau kalian berdoa di saat kalian sedih, atau di saat ketakutan. Oh, atau kalian juga bisa berdoa pada waktu kalian mendapat kesulitan di dalam menghadapi pelajaran yang sulit sekali. Dan adik-adik juga bisa berdoa pada waktu kalian happy, senang bersama papa dan mama dan juga teman-teman. Dan selain berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus melalui ibadah kita saat ini, ibadah secara online yang adik-adik lakukan sekarang ini. Adik-adik berbicara kepada Tuhan Yesus melalui berdoa dan melalui ibadah. Nah, Tuhan Yesus berbicara kepada adik-adik melalui firman-Nya. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik untuk sering-sering berdoa. Dan pada waktu adik-adik berdoa, di akhir doa kalian harus menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Kenapa Lause? Ya, karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari dan setiap waktu. Oke, itulah cara kita menyembah Allah. Oke adik-adik, sampai sini cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Mari langsung mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini adik-adik dan Lause
belajar tentang doa Bapa Kami dan tentang betapa pentingnya berdoa, betapa pentingnya berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa. Tuhan, biarlah Tuhan menolong adik-adik yang ada di rumah untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Lause mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalian sudah membuka hati kalian untuk datang menyembah Tuhan, membuka hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause percaya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan hari ini melalui Lause yang mengajar firman Tuhan. Amin. Katakan dong, amin. 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 Ya, adik-adik, dengan ucapan syukur kita tetap juga dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui persembahan materi. Yang salah satu adalah persembahan materi yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mengapa harus persembahan materi? Karena gereja Tuhan membutuhkan dana untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan dan bahkan ada dalam dunia ini. Melalui persembahan adik-adik, gereja bisa membantu para orang-orang yang tidak mampu melalui pelayanan diakonia, memberikan sembako, memberikan perhatian kepada mereka. Melalui persembahan kalian, pemberitaan Injil dapat diberitakan kepada banyak orang. Ya, melalui pelayanan apa? Melalui pelayanan misi gereja Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah dengan ucapan syukur kita membawa persembahan kita melalui rekening BCA yang seperti biasa dan melalui barcode yang ada di atas. Ya, mari kita persembahkan persembahan kita dengan Lause Mary akan memimpin kita di dalam pujian persembahan. Yuk kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dengan pujian Aku Diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi-Mu dan bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bersyukur dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kita, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan saat ini, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
ucapkan kepada Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, membimbing, dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami boleh menjadi seorang anak yang taat, setia mengikut Tuhan di dalam masa-masa panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah dasar. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, dan biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas kehidupan mereka semuanya. Tuhan Allah yang mengasihi kami, keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberikan kesehatan kepada setiap keluarga-keluarga yang Kau kasihi, memberikan berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas kehidupan mereka. Dan di dalam masa-masa pendidikan ada hikmat yang daripada Tuhan Kau curahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Attention please. Wah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang sungguh diberkati oleh Allah. Dan saat ini Lose tidak sendirian adik-adik. Ada Lose Mary yang selalu mendampingi Lose Jenny di dalam pelayanan sekolah minggu. Lose Mary, ini dia Lose Mary. Terima kasih ya Lose sudah bisa melayani bersama dengan Lose Jess di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih juga Lose Jenny. Iya. Lose Mary, ada pengumuman apa yang ingin disampaikan hari ini? Oke, pengumumannya mungkin untuk proyek ketaatan saja Lose ya. Tetap Lose mendorong kalian untuk tetap taat melakukannya ya, walaupun mungkin wah Lose bagaimana nih proyek ketaatan terus, tapi itu menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Jadi mendorong kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Terus ada family altar ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatan tentunya ya adik-adik ya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Mungkin ya bosan juga ya adik-adik belajar dari rumah, tetapi tidak juga tahu walaupun tidak semangat di mereka. Hebat dong kalau begitu ya. Minggu depan itu Lose ya, itu hari Selasa ada upacara 17 Agustus. Ternyata bangsa kita ulang tahun yang ke 76 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di masa-masa pandemi, tapi kita tetap bisa merayakan Dirgahayu Republik kita Indonesia yang ke-76 dengan semangat, dengan sukacita. Kita boleh menyambut dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oke, demikian pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye.